Paguyuban Duta Wisata Gu dan Yu Sidoarjo merupakan paguyuban yang bergerak di bawah naungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Paguyuban ini berdiri pada 23 Juli 1996 dan aktif hingga saat ini. Tugas utama Gu dan Yu Sidoarjo adalah mempromosikan dan melestarikan destinasi serta potensi wisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan cara sosialisasi secara langsung, media cetak, dan sosial media. Kota Delta, begitu orang menyebutnya. Kota ini menyimpan banyak keindahan dan keunikan di setiap destinasi wisatanya, seperti wisata alam, sejarah, kuliner, religi, dan masih banyak lagi. Dan inilah Sidoarjo Pesona Delta. Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa situs sejarah. Di antaranya yaitu Candi Pari dan Candi Sumur yang terletak di Kecamatan Porong. Candi Sumur dan Candi Pari dibangun untuk mengenang tempat hilangnya seorang sahabat atau adik angkat dari salah satu putra Prabu Brawijaya dan istrinya yang menolak tinggal di Keraton Majapahit kala itu. Berbeda dengan Candi Pari yang memiliki ukuran jauh lebih besar, ukuran Candi Sumur ini lebih kecil, kira-kira hanya setengah dari Candi Pari, dan hanya berhasil dipugar separuhnya karena banyak bata penyusun yang hilang dan tidak diganti. Kemungkinan besar tidak ditemukannya sisa-sisa batu pembentuk dinding candi, dan tidak adanya informasi yang bisa dijadikan sebagai referensi bentuk asal dari candi tersebut, menyebabkan Candi Sumur ini direstorasi seperti apa yang bisa kita lihat sekarang. Untuk menghindari dari runtuhnya sisa dinding candi, pada bagian dalam dibangun kerangka dari semen yang berfungsi sebagai penopang dan pengikat susunan badan candi yang masih ada. Bergeser ke arah selatan Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Jabon, kita dapat mengunjungi destinasi wisata terpopuler kedua di Indonesia pada Anugerah Pesona Indonesia Award 2019, yaitu Pulau Lusi. Pulau yang memiliki luas sekitar 93 hektar ini terbentuk dari endapan lumpur Sidoarjo. Untuk bisa sampai ke Pulau Lusi, dapat ditempuh melalui jalur air dengan menggunakan speedboat dengan titik keberangkatan di Dermaga Telocor yang memakan waktu 15-20 menit. Pengunjung akan dikenakan tarif sebesar Rp25.000 untuk perjalanan pulang pergi. Sesampainya di Pulau Lusi, pengunjung akan dimanjakan dengan suasana alam yang masih segar dan asri, ditambah dengan pemandangan hamparan mangrove serta berbagai biota khas di ekosistem mangrove, seperti kepiting bakau, kerang-kerangan, ikan-ikan lumpur, serta aneka jenis burung. Tak hanya itu, di Pulau Lusi juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang, seperti musola, gazebo, trekking mangrove, dan spot-spot foto menarik yang dapat dieksplorasi oleh para wisatawan. Jika berkunjung ke Sidoarjo, tak lengkap rasanya apabila tak berkunjung ke Kampung Batik Jetis yang merupakan salah satu sentra batik terbesar di Kabupaten Sidoarjo.
Kampung ini terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Lemahputro. Dan di tempat ini juga kalian dapat berbelanja maupun belajar untuk membuat batik. Motif batik khas Sidoarjo sebagian besar memiliki filosofi hasil potensi alam Kabupaten Sidoarjo, seperti motif batik udang dan bandeng, yang memiliki makna bahwa Sidoarjo memiliki komoditas utama berupa udang dan bandeng. Kain batik tulis jetis kaya akan motif, diantaranya abangan dan ijo-ijoan, motif beras kutah, motif kerubutan, dan motif-motif lainnya. Pemerintah terus berusaha melindungi kampung batik jetis ini yang melalui sejarah panjang sejak tahun 1950-an dan merupakan bangunan tertua di Sidoarjo. Tidak hanya kampung batik jetis, kalian juga bisa dapat melestarikan batik khas Sidoarjo dengan mengunjungi sentra batik lain yang ada di Sidoarjo, seperti Batik Kenongo di Kecamatan Tulangan. Siapa yang tidak mengenal Sunan Giri? Ibunda dari Sunan Giri bernama Dewi Ayu Sekardadu. Beliau dimakamkan di Kepetingan Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Makam Dewi Ayu Sekardadu merupakan salah satu wisata religi yang ramai dikunjungi oleh peziarah, terutama pada saat bulan Ramadan. Rehabilitasi makam Dewi Ayu Sekardadu diresmikan pada tahun 2002 oleh Bupati kala itu. Makam Dewi Ayu Sekardadu tidak dapat dipisahkan dari tradisi nyadran yang dilakukan setiap bulan Ruah oleh para nelayan Kupang di Sidoarjo, di mana saat tradisi nyadran berlangsung, para nelayan Kupang berziarah, bersedekah, dan berdoa di makam tersebut agar berkah terus mengalir. Setelah seharian berkeliling Sidoarjo, sayang sekali rasanya jika tak mencicipi kuliner khas Sidoarjo, yaitu lontong kupang. Kupang sendiri merupakan kerang laut yang bentuknya sangat kecil. Selain berisi lontong dan kupang, menu ini juga berisi lento, kuah petis, dan dapat ditambahkan sate kerang. Menyantap lontong kupang akan lebih nikmat apabila didampingi dengan es kelapa muda atau es degan. Es kelapa muda bisa berperan menetralkan aroma amis pada olahan kupang. Selain itu, es kelapa muda juga bisa mencegah alergi pada orang yang tidak cocok dengan kuliner laut. Rasa gurih kuah dan paduan petis udang dengan aroma yang nikmat sangat cocok jadi penawar rasa lapar kalian. Selain mengenyangkan, lontong kupang ini juga mengandung protein tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan.